Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini hari Ahad. Insyaallah kalau Allah panjangkan umur kita, hari Selasa kita sudah, atau malam Selasa kita sudah berada di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Ada 4 tipe manusia di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak tahu hak-hak Ramadan. Dia tidak merasa sebagai orang yang terkhitab, terseru oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalaupun dia ada iman, tipis imannya. Bagaimana perilaku umumnya? KTP Muslim, tetapi remeh terhadap puasa. Esok puasa adalah koler. Itu ya. Yang kedua adalah orang-orang yang taksir, muqassirun. Orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan momentum Ramadan. Bagaimana perilaku umumnya? Perilaku umumnya hanya menjadikan Ramadan dan puasa sebagai ritual tahunan, amaliyah tahunan yang lewat begitu saja. Oleh karenanya, obrolannya tidak lepas dari sahur dan buka. Ding, besok sahur nampak kita. Jam 5 bukaan nampak kita. Orang itu hiji dong dipandirakan. Tidak ada obrolan Quran. Tidak ada keinginan-keinginan untuk meningkatkan amal salih di bulan Ramadan. Muqassirun. Biasanya orang-orang seperti ini juga beririsan dengan perilaku kesehariannya. Dia remeh terhadap sholat jamaah. Bahkan sholat jamaah pun bukan hanya sholat jamaah, tetapi sholat fardu sekalipun. Ya, belang-belanglah sholatnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang sadar akan keberlimpahan barokah di bulan Ramadan. Ar-raghibun fil khairat. Mereka semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan di bulan Ramadan. Tetapi masih banyak kekurangan. Contoh misalnya, rutinitas orang qiyam Ramadan atau tarawih, dia juga melakukan itu. Melihat orang senyaman beribadah, senyaman baca Quran, duduk. Masya Allah tabarakallah, ada kawan ulun, guru ulun, sekali duduk itu kalau baca Quran 7 juz, Masya Allah. Asa ada iri, hendak juga nangka itu dah. Cuman 10 menit, aduh bangga juga gitu ya. Jadi raghibuna fil khairat, keinginan untuk taat, untuk melakukan aktivitas kebaikan, alhamdulillah baik. Tetapi banyak keterbatasan. Dan yang keempat, sabiqun bil khairat. Orang yang melesat dengan kebaikan dan aktivitas ketaatannya. Potret orang-orang saleh terdahulu itu tergambar jelas di benaknya. Bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim melakukan qiyam Ramadan berlama-lama. Bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Bagaimana kedermawanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaikan hembusan angin. Angin selalu berhembus. Memberi terus kira-kira begitu. Jadi ini 4 tipe manusia di bulan Ramadan. Pian masuk nang mana? Mudah-mudahan kita masuk
Ya amun keempat nih berat. Berat. Nah, paling kadang yang ketiga lah ya. Ya, motivasi diri untuk menunaikan ketaatan itu selalu ada dalam diri kita. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi apa? Orang-orang yang tidak sama sekali tidak tahu hak-hak Ramadan. Amun menyetir aku nih 1000 kilometer, kada baampihan tahan. Tapi puasa kada tahan. Tahan timbas, tapi kada tahan puasa. Saumpama nih lah. Ada dua golongan lagi di dalam tipe manusia ini. Yang pertama, orang la yadri wa la yadri annahu la yadri. Mungkin kurang ilmu, kurang pendidikan, kada tahu. Kada tahu puasa nih, kada tahu. Ya mungkin Allahul musta'an, mudah-mudahan Allah menguatkan hati dan diri kita semua. Seperti orang-orang yang ya mohon maaf mungkin tingkat ekonomi rendah, belajar mungkin kada sempat. Inilah yang agak condong sebagaimana singgungan hadis bahwa kefakiran akan mendekatkan orang kepada kekufuran. Tetapi ada orang yang punya akses sebenarnya untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi terkait dengan kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ekonominya baik meskipun tidak terlalu mapan-mapan banget. Tetapi sama sekali tidak perhatian dengan apa yang harusnya menjadi hak-hak Ramadan. Gawian mapan, tetapi koler puasa. Dipastikan kalau koler puasa saja, dipastikan bahwa orang ini juga sholatnya pun koler, malas. Karena puasa sudah tidak dihiraukan oleh yang bersangkutan. Jadi sama sekali tidak mengetahui hak-hak Ramadan. Zalimun li anfusihim. Orang-orang ini zalim terhadap diri mereka. Al-muqassirun, taksir itu maksudnya banyak melakukan kekurangan atau benar. Amun ibarat sempurna itu 10, kayaknya di angka 2, angka 3 ya. Biasanya ikut orang puasaan urang betarawihan turun yuk tarawih dang dulu malam ini El Clasico. Nah, El Clasico tuh apa tuh? Barcelona vs Real Madrid. Harus lagi ngomong sedikit. Azan Isya sudah. Jam berapa nih lah? Kada tengah malam lah. Bangun tengah malam. Orang bangun tengah malam bulan Ramadan apalagi? Apa yang dilakukan? Bangun, berdoa. Kemudian ambil air wudhu. Kan begitu. Tapi kada nyetel TV. Selain obrolannya adalah buka dan sahur, obrolannya adalah apa yang akan dilakukan pada ujung Ramadan. Karena kan sudahlah baju hanyarnya adalah sudah. Nah, Covid kada usah ke pasar. Harus ke pasar Covid. Ada jual online sibuk online. Karena betakon lon mamanya. Ini baguslah baju gasan ulon. Karena mamanya pulang, bah gasan anak kita nang mana bajunya? Aur itu ya. 4 hari mencari baju aja di apa nih? 4 hari. Mbah mencari baju, mikirakan wadai hari raya pulang.
aktivitas ketaatannya sangat terbatas, sangat terbatas. Sembahyang zuhur sudah, rekaina dulu. Ahad libur kada begawi guringan. Itulah. Jadi sama sekali tidak termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ar-raghibuna fil khairat. Orang-orang yang memiliki keinginan yang baik untuk melakukan ketaatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 dan 4 ini beririsan dengan kebutuhan kita terhadap ilmu. Harus padat informasi kepada kita. Fadail Ramadan, keutamaan-keutamaan Ramadan. Bagaimana orang-orang terdahulu menyikapi Ramadan. Bagaimana sunnah-sunnah yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim pada bulan Ramadan. Setidaknya ada beberapa hal, 2 hal. Yang pertama, yang harus kita jaga ya, bagi orang-orang pemburu kebaikan pada bulan Ramadan. Yang harus kita jaga adalah amaliyah wajib. 2 amal wajib pada bulan Ramadan. Yang pertama as-salawat al-mafruḍah, 2 salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga betul, jaga betul salat fardu. Kalaulah di luar Ramadan kita masih masbuk, maka di dalam Ramadan berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa takbiratul ihram bersama imam. Bersama imam itu maksudnya imbah imam takbir seorang takbir gitu. Kada beimbah, mun beimbah itu 2 imam ya Pak. Takbiratul ihram bersama imam. Kalau motivasi itu ada dalam diri kita, Masya Allah, kita bisa mengukur apakah betul kita termotivasi atau tidak. Kalau kita melakukan kekeliruan atau kealpaan sedikit saja, kalau nafsu lawamah kita muncul, itu berarti sudah harus kita syukuri. Misalnya pas zuhur ke masjid juga, masjid cuman hampir masbuk, hampir masbuk, Allahu Akbar, hendak baca Fatihah, ruku imam, rupanya kita ini terlambat sedikit, meskipun kada banyak. Orang yang salat fardu berjamaah selama 40 hari, takbiratul ihram bersama imam, dijamin 2 hal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bara'ah minan nifaq. Dia terlepas dari benih-benih kemunafikan. Yang kedua, bara'atun minan nar. Dia akan terlepas dari siksa adab neraka Allah Subhanahu wa taala. 40 hari berturut-turut, ya, 40 hari berturut-turut takbiratul ihram ma'al imam, dijamin 2 kebebasan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar Ramadan barangkali kita merasa banyak kendala, baik karena aktivitas, ya intinya karena dosa dan kekotoran hati kita jobang lah. Tetapi Ramadan kita pacu diri kita. Biarlah 30 hari itu bisa kita maksimalkan, tinggal 10 hari lagi menambah. Amun sudah 40 hari sudah kada mungkin. Amun sudah sampai 40 hari takbiratul ihram bersama imam, pasti nyanyat dengan ketaatan dan kebaikan ini. Alladzina hum ala salatihim daimun. Continue orang-orang yang seperti ini insyaallah. Tapi ujiannya 40 hari. 30 hari Ramadan ditambah 10 atau sebelum atau sesudahnya.
Mudah-mudahan menjadi momen untuk kita melatih diri dan membersihkan diri. Yang kedua, puasa. Amaliyah wajib pada bulan Ramadan, puasa. Bagaimana puasa kita agar maksimal? Yang pertama adalah menjauhkan perilaku dan perkataan dari hal-hal yang tidak benar. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, perkataan tidak baik, dan perbuatan dusta, maka Allah tidak akan mengapresiasi aktivitas puasa dia, di mana dia meninggalkan asyarab wa ta'am, minum dan makan. Biasanya kalau kita menjaga diri dari hal itu, mau tidak mau konsekuensinya adalah mengalihkan dari hal yang tidak baik kepada hal yang baik. Jadi ya, insya Allah kalau kita menghindarkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa, maka termotivasi untuk misalnya amaliyah-amaliyah yang sifatnya fardu, membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an lebih intens dari bulan-bulan sebelumnya. Amal-amal sosial, berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain, mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat tetangga sekitar, dan seterusnya. Itu ya. Baik. Terakhir, golongan yang keempat. Ini mungkin agak panjang bahasanya. Dalam rangka memotivasi diri kita untuk bisa memaksimalkan diri di bulan Ramadan, yaitu orang-orang sabiquna bil khairat. Bagaimana potret orang-orang saleh terdahulu? Mari kita lihat di dalam beberapa riwayat. Misalnya, pada malam Ramadan, diriwayatkan bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk memimpin salat qiyam Ramadan ya, sebanyak 200 ayat per rakaat. 200 ayat per rakaat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah. Musim Covid nih, harus berlawas-lawas. Betul, tetapi tidak menghalangi kita untuk menambahnya sendiri, di rumah sendiri ataupun di masjid Allah menyendiri. Kalau ada ya kira-kira 200 ayat malah. Ulun kada ingat siapa berceramah pas di mobil mendengarnya. Jadi kenapa kita seringkali memfasilitasi diri untuk aktivitas-aktivitas keseharian kita, bahkan kita keluarkan biaya, tetapi kenapa untuk ketaatan kita seringkali lupa? Masih dintu mencontohkan lah, pas gerimis ari mobil maksudnya, hanyar dibasuh, gerimis ari, kau aja kalau kamu sikit, ya Allah, apalagi bisi mobil, sayang jar, hanyar dibasuh. Harusnya itu kan fasilitas yang digunakan, yang didapat, yang diberi oleh Allah. Kenapa tidak digunakan untuk taat? Sama juga.
untuk taat, untuk melakukan aktivitas malam Ramadan, khususnya berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa kita tidak memfasilitasi diri? Kalaulah orang yang kena COVID itu diberi suplemen dan lain sebagainya, bahkan kita juga melindungi diri dalam rangka menjaga stamina dan kesehatan kita. Kita kasih suplemen diri kita. Ya Ramadan juga begitu dong. Apalagi fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang. Nah, itu lakukanlah ya. Insya Allah nanti ya meskipun dengan segala keterbatasan kita, nanti insya Allah tergiring untuk itu. Ya kata kawal lah 200 ayat. Ya paling gak ada 10 ayat lah. Ya lah. Tapi kayak apa nih? Hafalan Quran ya qul ya qul ho. Qul ya qul ho. Itu aja hafalan. Nah itu yang ulun maksud fasilitasi diri. Ya. Makom kita ternyata belum mampu juga untuk orang yang melakukan qiyam Ramadan dengan bin nazar, melihat mushaf. Ya ada orang bertakun lah, Ustadz boleh lah. Nih kehendakan berbuat taat. Jadi malam Ramadan tuh, apalagi musim Covid ini, satu matanya Ustaz aja. Satu matanya kita biasanya sehalaman, setengah halaman jar pengurus. Bujur coba demi kemaslahatan bersama, kada usah diperdebatkan lah bab-bab gitu ya lah. Lalu anak juga lalu memfasilitasi diri dengan mushaf. Apa ngarannya tuh standarnya kah? Ditukarkan sudah. Mushaf nang tagana supaya janak mata. Nah, ditukarkan sudah. Nang kayak apa satu hukumnya boleh aja lah. Hukum asal boleh. Tetapi tunggu dulu. Makom kita itu sudah segitu nggak? Jadi ada orang nang tegogo-gogo masih membaca Quran nih. Lah, tegogo-gogo itu bahasa Indonesia. Terbata-bata. Membaca Quran masih terbata-bata. Sebaiknya kalau belum sampai makom lancar membaca Quran, hal itu tidak perlu dilakukan. Meskipun ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pelayannya Aisyah radhiyallahu taala anha itu dia membuka mushaf ketika salat. Inilah yang menjadi dalil ulama juga untuk membolehkan. Tetapi amun nang terbata-bata ini kayaknya ngalih menjanaking gitu. Kenapa bacaannya lagi? Ya sudahlah. Ya Allahu a'lam bishawab. Kalau ulun lebih sering mengutip pendapat apa yang sebagaimana contoh misalnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan. Setelah kata beliau terkait dengan ada 2 rakaat, bilangan rakaat. Salat malam pada bulan Ramadan. Ya, kata beliau, kesimpulannya nih, barang siapa yang memperpanjang ayat, maka hendaklah menyedikitkan rakaat. Barang siapa yang memperpendek ayat, maka memperbanyak rakaat. Dari sekian dalil, sekian perilaku dan lain sebagainya salafus saleh mulai dari Rasul, sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Amalu ahlil Madinah itu juga menjadi sering landasan para ahli fikih untuk mengacu. Begitu apa yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fima maknanya kurang lebih begitu. Ya kata Bapak Jokul Yakulhu tapi jangan bedadas. Bedadas itu apa bahasanya? Belelakas lah. Nah belelak. Cepat-cepat. Ya, jangan cepat ya, cepat. Tuh. Ya, lanjut. Jadi malam Ramadan. Selanjutnya perilaku sosial kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu itu kalau berbuka punya kebiasaan berbuka bersama orang miskin. Subhanallah. Berbuka bersama orang-orang miskin.
Jadi bahkan kalau beliau itu didatangi orang yang minta-minta dan sedang makan, maka jatah makanan beliau itu diberikan kepada orang yang minta. Subhanallah. Memang kendala kita itu diantaranya adalah keluarga. Makanya fitnah keluarga itu fakta bagi siapapun. Ujian dalam kehidupan keluarga itu adalah fakta bagi siapapun. Baik bagi orang soleh ataupun bukan orang soleh. Apalagi kita nih, soleh kada ya Allah. Fakta. Ya kan keluarga hendak juga buka lawan abahnya, buka lawan kainya. Ya. Pian jar sibok. Biar Ramadan barang ya buka puasa lawan kanakan. Nah gitu. Jar abahnya, maka tadi ceramah jar berbuka lawan orang miskin. Itulah itu diantaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk menjadi orang-orang dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Kalau setahun yang lalu lah, di mana himbauan itu begitu masif untuk berada di rumah dan orang banyak nang maasi juga. Banyak orang nang kada tapi kawa begawi, terhalang nafkahnya. Ini tahun ini masih Covid sekalinya loh. Ada juga penghimbauan, cuman kayak apa kada kawa ya kan. Kondisinya toh sekarang nih lah. Selain secara psikis mungkin masyarakat juga sampai pada titik jenuh. Nah, ini kembali kepada kita lah ya, bagaimana menyikapi kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Nah apalagi dalam hal orang nang kada berkecukupan. Ya. Orang mukmin itu sensitif. Karena harusnya orang fakir itu la yas'aluna an-nasa ilhafa. Tidak minta. Lalu gimana? Untuk mencukupi kebutuhannya dari sensitivitas seorang mukmin. Jadi kalau kita itu kehilangan sensitivitas atau ada orang di sekitar kita yang tidak terayomi secara ekonomi, tidak terpenuhi standar minimalnya aja tidak terpenuhi. Jangan-jangan salah satu sebabnya adalah sensitivitas kita yang tumpul. Ya, jadi mukmin itu sensitif terhadap kondisi ekonomi umat, kondisi ekonomi orang sekitar setidaknya. Baik. Kata ulama, bulan Ramadan itu terkumpul dua jihad sekaligus. Wa'lam anna al-mu'min yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadan li nafsihi. Ketahuilah bahwa seorang mukmin itu terkumpul padanya pada bulan Ramadan dua jihad sekaligus. Yang pertama jihadun bin nahari 'ala siyam. Jihad berpuasa. Berjihadlah puasa tuh. Nah, amun nang tipe orang nang kedua
Puasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Tetapi bukan itu. Ya. Wa jihadun bil laili 'alal qiyam. Jihad pada malam untuk melakukan qiyam. Maka bahasa Ramadan itu terkait aktivitas malam itu dibahasakan dalam hadis dengan qiyam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, qiyam. Bukan bahasanya man shalla lailata Ramadan, enggak begitu. Menunjukkan mujahadah, karena berdiri itu memerlukan mujahadah, kesungguhan, perjuangan. Faman jama'a baina hadainil jihadaini wa waffa bihuquqihima. Barang siapa yang mampu mengumpulkan dua jihad ini dan mampu menunaikan hak-hak keduanya baik siang ataupun malam, wa sabara 'alaihima. Nah, ini juga penting, sabar. Jadi golongan yang keempat ini, sabiquna bil khairat. Orang yang berlomba di dalam kebaikan, sabar. Wufiya ajrahu bighairi hisab. Diberi ganjaran tanpa hisab. Qala Ka'ab mengatakan, inna kulla harithin yu'ta biharthihi wa yuzad. Setiap yang menanam nanti pada hari akhir, menanam kebaikan maksudnya, yu'ta biharthihi, hasil panennya dikasihkan, wa yuzad, dan ditambahkan. Ghaira ahlil Qur'an wassiyam, kecuali ahlul Qur'an dan ahlus siyam. Kenapa ya? Kada ditambah? Kada ditambah. Tetapi apa? Yu'tuna ujurahum bighairi hisab. Jadi bukan hanya ditambah, tetapi diberi tanpa hisab. Ditambah tuh enggak ini? Kan menanam satu, hasilnya satu. Nah, tambahi, sebutin lagi dua. Tetapi siam dan Quran tidak. Bighairi hisab. Karena orang yang mujahadah bil siyam wal Quran pada bulan Ramadan, sebenarnya dia sampai pada titik sabar yang baik atau sempurna. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Kada berhitungan. Kada makan, kada minum, ya kalau nyaman tuh guring memang. Begawi tuntung. Tapi tidak bagi orang yang sabar. Kada makan, kada minum, ya salapah-lapah, berduduk, berabas, bakalap 10 menit, hanya sejus. Harusnya 2 jus, harusnya 3 jus, demikian. Nyamannya sidin lancar. Oke, kita rubah standarnya. Hanya 15 menit baca Quran, harusnya sekian menit. Jihad malam juga demikian. Jadi ketika orang sudah sabiqun bil khairat pada bulan Ramadan, itu hal-hal yang tidak rasional menurut akal kita itu mampu dilakukan oleh orang-orang yang sudah sabiqun bil khairat. Jadi kada usah betakun kita, amun orang semalaman, Utsman ibnu Affan semalaman khotam Al-Quran pada malam Ramadan, kayak apa guringnya lah, karena kalau ditakunnya kayak itu. Karena sudah mampu melakukan hal-hal yang
di luar nalar masyarakat awam seperti kita. Mudah-mudahan tadzkirah ringan pada subuh hari ini bermanfaat gasan ulun sebelum gasan pian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa-jiwa kita untuk termotivasi memperbaiki diri di bulan Ramadan dan juga tentu saja sebelum dan sesudah Ramadan, dan memanfaatkan Ramadan wabil khusus sebagai bulan untuk membuka lembaran baru, lembaran ketaatan, lembaran amal saleh, di mana kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam segenap aktivitas ketaatan itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.